Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Kurniawan Putra dari Prodi Ilmu Politik 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam suatu negara, hukum berdasarkan demokrasi Pancasila, peraturan perundangan negara pada umumnya dan peraturan perundangan daerah khususnya memegang peranan penting dalam mengatur tata hubungan antar pemerintah atau pemerintah daerah dengan warganya atau antar warga masyarakat sesamanya. Apabila kita bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Dasar merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara yang sifatnya tertulis. Nah, pengertian ini berbeda dengan pengertian ketentuan pokok tentang sistem ketatanegaraan suatu negara yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada pasal 1 ayat 1, pembentukan peraturan perundangan adalah pembuatan peraturan perundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Selanjutnya, disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan atau penetapan pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan melalui dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis hierarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang. Seperti pembahasan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut yang telah dijelaskan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan. Nah, peraturan perundang-undangan dijelaskan secara rinci mengenai ragam bahasa,
peraturan perundangan yang perlu diketahui dan dicermati tentang kelemahan dalam penyusunan teknik. Peraturan perundangan antara lain kurangnya kemampuan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh umum. Bahasa hukum yang ditetapkan dalam hukum tertulis yaitu peraturan perundangan yang sering disebut dengan ragam bahasa perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, bahwa ragam bahasa perundang-undangan ialah gaya bahasa yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan perundangan pada dasarnya tunduk pada kaedah atau tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan atau maupun penyampaiannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam penulisan maupun cara penulisan. Selanjutnya dijelaskan ciri-ciri bahasa peraturan perundangan antara lain. Yang pertama, lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan. Yang kedua, bercorak, hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Yang ketiga atau yang C, objektif dan menekan rasa subjektif, tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. Dan yang D, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten. Poin yang ke E, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Poin yang F, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Dengan demikian, dapat bayangkan betapa pentingnya kedudukan seseorang perancang peraturan perundang-undangan, legislative drafter, dalam memilih dan menentukan kata dan susunan kalimat yang menghasilkan ungkapan yang tepat sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, legislator, whatever. Suatu peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas ketentuan yang berupa norma hukum dan dapat pula merupakan norma hukum yang berpasangan jika norma hukum tersebut merupakan norma hukum tunggal. Kenapa? Di dalamnya hanya dirumuskan pedoman bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Sedangkan jika dirumuskan dalam norma hukum yang berpasangan, maka
Selain ia merumuskan pedoman bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat yang merupakan norma hukum primer, dan dirumuskan pula tentang bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh penguasa jika pedoman tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan dengan adanya sanksi pidana atau pemaksa yang merupakan norma dari hukum sekunder tersebut. Suatu norma dalam peraturan perundang-undangan juga mengandung norma-norma hukum yang bersifat umum, abstrak, dan terus-menerus, serta berfungsi menetapkan suruhan keharusan melakukan perbuatan, larangan tidak melakukan perbuatan, pembebasan, boleh tidak melakukannya perbuatan, atau dapat juga berisi suruhan dan larangan serta mencabut atau menarik kembali wewenang atau kuasa yang diberikan tersebut. Selain itu, norma hukum dalam peraturan perundangan yang bersifat umum, abstrak, dan terus-menerus tersebut dirumuskan dalam kalimat yang normatif, jadi tidak deklaratif. Perumusan suatu peraturan perundang-undangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penafsiran peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya apresiasi dan pemahaman bahasa tulisan di dalamnya dengan baik. Hubungan antara perumusan dan penafsiran peraturan perundangan yang baik ini sangat menentukan apakah peraturan perundangan itu akan mencapai tujuannya atau tidak. Selain hal-hal tersebut, perumusan peraturan perundang-undangan berhubungan erat pula dengan logika atau penalaran terhadap sesuatu permasalahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam perumusan suatu peraturan perundangan, Montesquieu mengemukakan beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, gaya bahasa hendaknya saling ringkas juga sederhana. Yang kedua, istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relatif dengan maksud agar meninggalkan sedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual. Yang ketiga, hendaknya membatasi diri pada yang real dan aktual serta menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan. Yang keempat, hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya, karena rakyat banyak yang mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja. Hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia. Dan yang kelima, hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan pengecualian atau pengubahan kecuali apabila dianggap mutlak atau perlu. Dan yang keenam, hendaknya tidak memancing perdebatan atau pembantahan adalah berbahaya
memberikan alasan-alasan yang terlalu rinci, karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan. Dan poin yang ketujuh, di atas segalanya hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis, hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.